Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hartami. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang Yesus pemenuhan janji Allah, yang terdiri dari dua tema, yaitu Yesus sungguh manusia, Yesus sungguh Allah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian janji. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan alasan janji harus dipenuhi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan bahwa Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan tanda bahwa Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan manfaat kita mengetahui bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Baiklah, untuk tema kita yang pertama yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Kali ini kita akan berbicara tentang janji. Nah, menurut pendapat kalian atau pribadi kalian, apa pengertian janji? Apa yang dimaksud dengan janji? Mengapa janji harus ditepati? Apa akibatnya bila janji diingkari? Arti sebuah janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: janji merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Janji menuntut kesetiaan untuk memenuhinya. Kesetiaan pada janji akan menumbuhkan kepercayaan orang lain pada yang membuat janji. Sebaliknya, pengingkaran terhadap janji akan menghilangkan kepercayaan orang lain, bahkan kekecewaan terhadap yang membuat janji. Sekarang kita akan sama-sama berdiskusi apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui tentang janji Allah kepada manusia. Lalu, apa hubungan janji Allah kepada manusia itu dengan kehidupan kita sekarang? Janji Allah sepanjang sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia. Pada zaman Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah pernah berjanji. Allah menjanjikan penebusan. Ia akan mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Kalian bisa baca, lihat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Kemudian pada zaman Nabi Nuh, Allah tidak akan membiarkan manusia hancur. Karena dosa, Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Bisa kalian baca dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian pula pada saat yang ditentukan, ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Itu bisa dibaca dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 2. Pada zaman Musa, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menjanjikan seorang pemimpin yang tidak akan mati. Kemudian pada zaman Raja Daud, Allah telah menjanjikan bangsa Israel mengalami kejayaan, dan dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias penyelamat dunia. Zaman pembuangan Babilonia, Allah mengutus para nabi untuk menguatkan bangsa terpilih bahwa tidak lama lagi Mesias yang dijanjikan akan datang. Yesus pemenuhan janji Allah.
Janji Allah untuk menebus manusia dari kuasa dosa yang telah disampaikan sejak zaman Adam dan Hawa sampai dengan zaman pembuangan Babilonia, akhirnya dipenuhi dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Maka Yesus Kristus disebut sebagai pemenuhan janji Allah. Apa dampak pemenuhan janji Allah pada kita umat beriman? Kita dilahirkan sebagai orang-orang yang telah ditebus. Bagi umat Kristiani, karya penebusan Allah itu ditandai dengan sakramen baptis. Setiap manusia memiliki harapan akan keselamatan. Tema materi yang kedua, Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Sifat-sifat kemanusiaan memiliki kecenderungan mengikuti keinginan daging atau superego yang mendorong manusia jatuh ke dalam dosa. Memiliki keterbatasan, tidak ada yang namanya sempurna. Dapat sakit, dapat mati, mengalami kesedihan, cemas, takut, haus, lapar, dan lain-lain. Memiliki emosi, mengalami senang, sedih, gembira, marah, kecewa, dendam, dan lain-lain. Sifat-sifat kealahan, maha kuasa, maha sempurna, kekal abadi, murah hati, pengasih, penyayang, pengampun, dan lain-lain. Rela berkorban untuk menembus dosa manusia. Lukas bab 2 ayat 1-20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah, memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berdasarkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1-20 tadi, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, kalian menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Kemudian, temukanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu, selanjutnya carilah teks-teks dari kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Dan dengan memahami Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, apa manfaat bagi hidupmu? Yang terakhir, refleksi atau renungan. Yang pertama, pertanyaan penuntun yang pertama adalah, apakah saya sudah atau belum bersyukur atas karya keselamatan Allah dalam hidup saya? Yang kedua, bagaimana saya mewartakan iman bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia? Yang ketiga, mengapa saya harus menghayati karya penjelmaan Allah bagi manusia? Silakan kalian merefleksikan masing-masing makna dari dua tema pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Selamat mengerjakan tugasnya.